Kira-kira beliau ini hadir nggak mendengarkan cerita? Jelas hadir. Ada. Hadir. Di sebelah mana mungkin? Tidak di sini. Nggak ada. Beliau tidak mau masuk di sini. Tapi ada di sekitar kita. Ya. Mendengarkan dia. Mendengarkan. Nggak masalah. Tidak. Tepat jam 12 malam saya mohon bersama Bunda Ratu. Tolong Bunda Ratu, tolong lepaskan. Kasihan terlalu lama dia di penjara, gitu saya bilang. Akhirnya lepas. Istri saya sedang tidur, langsung dicekik nih, lepas. Istri saya dicekik, sampai tidak bisa bernafas. Dia minta tolong sama saya tarik tangannya. Apa? Dia tahu bahwa Dewi Kundalini itu dilepas. Kenapa kamu sampai segitunya kamu cinta dengan saya? Kayak gitu. Akhirnya dia bilang bahwa di kehidupan yang dulu kita pernah menjadi raja dan saya bermaisurinya gitu. Tolong lepaskan saya akan berjanji tidak akan merengek-rengek cinta lagi. Itu dia bilang. Di balik keindahannya, Pulau Bali menyimpan banyak misteri yang selalu menarik untuk ditelisik. Dari ritual persembahan yang tak pernah berhenti, kasus kesurupan massal akibat melanggar pantangan, hingga adanya hubungan terlarang antara manusia dan jin yang sulit dilepaskan. Sampai-sampai mengganggu rumah tangga karena rasa cinta yang berlebihan dari sosok Dewi Kundalini yang mencintai Pak Jero Pandit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jero Pandit? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kali ini Mang Ei dan tim berkesempatan hadir ke Pulau Dewata, Pulau Bali, di mana tim akan menelusuri dan mencari tahu tentang mistis yang ada di Pulau Bali ini. Nah, di depan kita ada namanya Pak Jero Pandit. Nah, Pak Jero itu apa? Saya juga kurang tahu, nanti kita coba cari tahu ya. Apa itu Pak Jero? Ada artinya? Ada. Jero itu artinya dalam. Di dalam dia. Oh sama ya, bahasa daerah lain juga jero. Makanya ada istilah jeroan, kan ada jeroan artinya. Artinya gini, itu bisa dimaknai orang yang mendalami keahlian bidang tertentu, itu namanya jero. Makanya ada istilah sebutan jero balian, orang yang menekuni praktisi pengobatan. Ada yang namanya jero dalang, itu yang memerankan wayang. Ada jero mangku itu jero kunci daripada pura-pura. Oh gitu ya. Dan kalau pandit itu? Pandit itu kalau kita artikan sesuai dengan Sanskerta, itu artinya orang pandai. Orang pandai. Orang cendekiawan, berpengetahuan itu artinya. Pandit itu artinya pandita. Pandita itu pendeta Hindu dia. Pendeta Hindu gitu. Ya. Nah, Sobat MN, kita berada di wilayah Buleleng. Ini dekat dengan Pantai Lovina ya. Jadi tepatnya apa nih, Pak Jero? Nama daerahnya? Ini daerahnya Kalibukbuk. Kalibukbuk ya. Jadi kalau nanti main-main ke Bali, ke Pantai Lovina, bisa ketemu khas dengan lumba-lumba di sini. Deket ya di sini. Ya. Pak Jero, aktivitas apa nih? Kalau aktivitas saya keseharian ya, saya sopir travel. Yang kedua juga fokus di YouTube. Di YouTube, apa nama YouTube-nya? YouTube-nya namanya Jero Pandit Spiritual. Jero Pandit. Jadi di sana Spiritual. saya banyak mengulas tentang spiritual. Jadi meditasi, entah ilmu agama, banyak sana. Kalau secara adat Pak Jero ini sebagai apa? Kalau adat
Saya juga sebagai pemangku. Pemangku ya. Ya, makanya kalau udang orang di Bali kalau sudah menggelar pemangku seperti ini udang. Berbeda dengan yang dipakai oleh orang lain. Berbeda. Ada ciri khas seperti ini. Ya. Pasti ini ya. Pasti. Cuma warnanya biasanya putih. Warnanya putih. Ya. Kalau kepuru itu warna khasnya itu putih dia. Ya. Tapi sebelumnya kita akan kasih kenang-kenangan dulu buat Pak Jero ini dari Malam Mencekam. Suka Pak Jero? Malam Mencekam mantap. Saya titip dulu ya. Ya. Besok lusa saya ambil. Lama ya lusa ya. Titip dulu nanti ada kenang-kenangan lain ya. Kalau boleh tahu ini di belakang kita ini atau di depan di kamera apa ini Pak Jero? Ini namanya altar. Kalau secara umum ya. Kalau secara di Bali namanya gedong suci. Gedong suci artinya tempat kita untuk merenung, untuk memuja leluhur, memuja dewa dan Tuhan. Sembahyang ya? Ya, tempat sembahyang intinya. Untuk kita orang awam yang datang mengunjungi Pulau Dewata ini, kalau kita lihat kan banyak sesaji, banyak hal-hal, misalnya pohon itu dipakai kain kotak-kotak. Mungkin bisa beri gambaran untuk kita supaya lebih tahu dan tidak berbuat seenaknya gitu kalau ada di Bali. Apa aja kira-kira? Jadi gini, antara Jawa dan Bali tidak beda sih sebenarnya kesakralannya ya. Cuma Bali itu adalah pulau yang memang betul-betul dirawat dengan berbagai ritual. Ritual ini yang membuat Bali itu bertaksu dia. Makanya dupa ini kan hampir 24 jam di Bali itu terus menyambung. Makanya Bali itu harum dia. Di Bali itu sangat mengedepankan toleransi sebetulnya. Karena kita meyakini kalau di umat Hindu itu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya di dalam sloka Weda itu disebutkan Isa wasyam idam sarwam, artinya Tuhan itu ada di semua alam ini, diresapi oleh Tuhan, itu artinya. Makanya ketika kita memiliki prinsip seperti itu, daya toleransi kita itu akan tinggi. Kita menganggap Tuhan ada di pohon semua, karena itu memiliki jiwa dia. Tuhan ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia itu disebut Atman. Masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan Stawara. Itu. Masuk ke dalam tubuh binatang itu disebut Jenggama. Itu semua Tuhan. Makanya kita umat Hindu mengedepankan toleransi. Itu ilmu yang sangat mendasar sekali yang membuat Hindu itu toleransi adalah Tatwamasi. Tat itu artinya itu. Jadi Tuamasi artinya itu adalah kamu. Kamu yang dirujuk itu adalah jiwa yang ada di dalam setiap diri insan. Itu. Ya. Lalu apa saja yang menjadi sebuah larangan untuk pengunjung yang datang ke Bali? Kalau larangan sih enggak. Cuma ya harus kemanapun kita harus berpikiran positif sebetulnya. Jadi itu sesuai dengan hukum daya tarik menarik. Ketika kita berpikiran positif, alam ini akan merespon positif. Jadi ada etika yang harus kita lakukan kalau kita ada di Bali. Misalkan kalau kita kencing, tidak sembarang kencing di Bali gitu. Harus pada tempatnya. Ya, apalagi di tempat-tempat suci, kencing sembarangan kan banyak kejadian seperti itu. Seperti canang ini kan biasanya kalau di Bali kita melakukan ritual kecil namanya ini. Persembahan kepada aspek alam ya. Karena Tuhan itu adalah unsur ya. Makanya orang barat bilang Tuhan itulah energi. Karena pada dasarnya tidak ada satupun yang bisa melihat wujud rohani Tuhan. Kita hanya bisa melihat Tuhan itu adalah dalam wujud elemen, unsur. Makanya kita unsur padat pertiwi kita haturkan. Biar ini untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan itu sebetulnya. Kalau ada pendatang mencoba membuang hal-hal seperti ini, apa jadinya? Ada sih tempat yang memang begitu sakralnya begitu kuat ya. Tidak semua di Bali artinya tempat itu sakral sekali enggak.
Ada memang tempat-tempat yang memang pingit atau tengat ya, angker ya. Jadi kalau pas kebetulan ketika seperti yang kemarin terjadi di di Sukowati itu ya, yang setelah menendang ini canang, kemudian setelah itu ada kesurupan massal, kemungkinan pada waktu itu penunggunya ada di sana itu sebetulnya. Kalau sudah mencapai ke dewa itu tidak ada yang menyakiti dia. Itu yang membuat mereka seperti kesurupan massal, itu kan makhluk yang di bawah. Kalau pohon itu dibungkus dengan kain kotak-kotak, itu apa artinya? Ya, yang pertama itu kita selain biar mengandung keindahan, estetikanya biar ada. Yang kedua, kita sebagai wujud bentuk penghormatan sih sebetulnya, bahwa Tuhan telah menciptakan tumbuhan untuk kita hidup. Karena tumbuhan itu selain sebagai perindang ya keindahan, juga mengandung oksigen, memberikan kita oksigen. Itu patut kita untuk lestarikan. Bukan berarti itu pemuja. Angker, bukan ya? Ada sih yang memang angker diberikan kain kain-kain tertentu ya, seperti hitam putih kuning, itu ada. Tapi tidak semerta-merta semua pohon dikasih itu ada ciri-ciri tertentu. Nah, Sobat MM, ternyata Pak Jero ini memiliki sebuah kisah yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Beliau akan berkisah kepada kita tentang seseorang atau sosok makhluk goib yang jatuh cinta ke Pak Jero. Bagaimana kisahnya? Kita simak bersama. Silakan Pak Jero. Jadi gini, awal saya kenal dengan beliau itu namanya Dewi Kundalini. Jadi pada tahun 2001 saya kan masih muda, saya belajar kebatinan. Kebetulan kakek saya itu lulusan Blitar ya, sudah tamat di Blitar. Saya diajarkan gitu. Jadi untuk salah satu untuk mendalami, untuk mempercayai Tuhan itu ada, kita harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Itu dasarnya dulu. Maka dari itu saya ditekankan sekali untuk berinteraksi jauh lebih dalam tentang makhluk-makhluk gaib. Ini kita belajar dari bawah. Kalau kita belajar spiritual ya seperti itu. Makanya konsep saya spiritual itu ada dua. Spiritual sakti, spiritual biasa itu. Nah, ketika berinteraksi, saya panggil itu setiap malam. Setiap malam saya disuruh manggil sebangsa roh. Entah apapun itu golongannya, saya panggil semuanya itu. Pertama ya, yang saya alami itu belum ada wujud. Saya belum ketemu wujud di sana. Yang saya dengar itu suara. Nah, itu sebetulnya saya sudah diberitahu. Nanti kalau telinga sudah berdenging, itu artinya beliau sudah datang. Benar itu. Gejala-gejala itu sudah diberitahu. Akhirnya berdenging nih. Saya dengarlah suara itu gitu. Kayak seperti echo, ada apa kau mengelak. Langsung kencing di tempat saya. Ngompol lah bisa jawab. Ngompol langsung. Akhirnya batal. Malamnya saya berpikir, kenapa sih saya takut itu ya. Akhirnya terus saya coba. Besoknya coba lagi, datanglah. Sama seperti ini. Wujudnya sama seperti manusia. Itu yang tingkat roh yang biasa ya. Jadi klasifikasi roh levelnya itu banyak sekali. Ada memang yang roh-roh klasifikasinya bawah itu. Wujudnya aneh-aneh memang. Kadang dia datang tanpa perut, bolong, tanpa kepala. Itu kan masuk ke golongan arwah dia. Roh yang memang asal muasalnya dari jasad. Kalau roh yang asal muasalnya memang diciptakan sudah roh, itu beda dia. Akhirnya saya panggil ke roh yang lebih tinggi, jin itu kan raja dari para roh halus dia. Beliau rajanya. Saya tahu karena dia bilang seperti itu gitu. Dia rajanya. Jadi di antara golongan makhluk halus
levelnya beliau adalah raja. Makanya jin itu dimanapun tinggal tidak ada yang berani menentang dia. Tuh. Kalau jin saya ada samar-samar dia kelihatan. Samar-samar. Kadang dia berbentuk asap saja gitu. Makanya saya tidak bisa membentuk beliau sedetail mungkin, tidak bisa. Karena dia kebanyakan datang melalui asap, kadang suara saja gitu. Tapi kalau memang level rohnya levelnya bawah, betul-betul seperti ini gitu. Seperti manusia. Makanya dia bilang ingin sekali berteman dengan manusia. Tetapi manusianya yang keburu takut itu. Gitu. Makanya jadi sebenarnya mereka itu ingin berteman. Ingin sebetulnya. Ingin. Karena kehidupan kita dengan mereka itu tidak ada bedanya. Cuma dia tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu aja bedanya. Makanya antara jarak dengan alam sekali ini setipis kain sutra sebetulnya. Makanya kalau kita bisa menembus, itu gampang sekali sebenarnya kalau tahu caranya gitu. Gitu, makanya setelah beberapa tahun saya berinteraksi dengan makhluk itu, akhirnya adalah satu dari mereka, golongan mereka itu senang dengan saya gitu. Setiap bangun pagi setiap pagi hari saya pasti dibangunin, bangun. Tapi suara cewek. Akhirnya dia mewujudkanlah wujudnya beliau. Cantiknya luar biasa. Kalau cantik seperti persis kayak orang-orang India itu. Dipakai emas, pakai canting, emas selendang, itu persis seperti itu. Itu namanya Dewi Kundalini. Akhirnya beliau suka sama saya gitu. Berselang waktu saya kan nikah. Nikah tahun 2004 nikah. Dari nikah itu saya sering terjadi percecokan. Jadi terkadang dari masalah kecil itu besar sampai pada ujung-ujung perceraian hampir gitu. Nah, karena itu sering terjadi, karena istri saya juga sering bilang ninggalin Jero itu cara ninggalin Taya Tegal. Itu artinya melihat Jero itu seperti melihat kotoran yang seluas lapangan gitu. Itu dia bilang. Nah, karena sering seperti itu dan sering dia mendengarkan kadang-kadang disuruh menabrakkan motornya gitu. Itu kan dipengaruhi pikirannya gitu. Nah, itu yang membuat hati saya ingin mencari tahu lebih dalam apa sih penyebabnya gitu. Dan akhirnya tahun 2011 ibunya dia datang. Ibunya. Dia kan punya ibu juga gitu. Kalau di Bali kan ada Hari Raya Siulatri namanya. Hari Raya Perenungan Dosa itu. Nah, dia bilang gini, tolong kawini anak saya sebelum Hari Raya Siulatri. Saya berpikir, baru saya ini flashback ke belakang, oh berarti mungkin ibunya ini yang datang disuruh mengawini anaknya gitu. Sosoknya seperti apa? Ibunya sama seperti beliau, cantik luar biasa sama itu. Akhirnya saya bilang sama istri paginya, kamu mau ndak dimadu? Saya gituin. Nekatnya? Ya, bukan dimadu masalah istri yang nyata gitu, enggak. Saya kisahkan ceritanya dari awal, saya ceritakan. Dia tetap tidak menerima, walaupun dengan istri yang tidak kelihatan. Akhirnya kita memutuskan untuk ritual pada waktu itu, tahun 2011 pas hari Kamis itu. Ritual untuk menyepakati, kita mengadakan kesepakatan. Akhirnya tepat jam 8 itu saya ritual hadirlah beliau. Itulah Dewi Kundalini dengan ibunya. Kemudian dia bilang gini, tolong kawini saya betul-betul mencintai kakak, dia bilang. Jadi beliau tuh manggil saya kakak. Tolong kawini saya sangat mencintai. Sekian tahun saya bertahan untuk menunggu kakang, itu dia bilang.
dia hanya cemburu ketika saya berdampingan dengan istri, makan bersama, tidur bersama, kan itu dia intinya cemburu. Akhirnya dialah yang memanipulasi istri saya menjadi pemarah, menjadi benci terhadap saya gitu. Jadi bosanlah melihat saya gitu intinya. Dan kemudian saya melakukan perjanjian, kesepakatan. Oke, kalau Dewi mau, kita melakukan kesepakatan. Tolong jaga istri saya, jaga anak saya. Kemudian urusan duniawi bantu saya. Dalam hal bekerja, apapun bantu. Tapi dalam hal yang positif. Dan kesepakatan itu pun keduanya akhirnya tidak maulah untuk menikah gitu. Saya pun bersikukuh keras dengan pendirian, dengan prinsip saya bahwa kalau dia mau menjaga anak dan istri saya, mungkin saya akan mau nikahi kamu. Saya akan buatkan kamu satu kamar, saya akan buatkan ritual kamu sebelum hari raya Siulatri. Itu. Artinya beliau pun tidak mau. Dia bilang, saya sangat mencintai kamu. Di dunia ini hanya kamu yang saya cintai. Itu yang saya pegang. Jadi prinsip kesetiaannya itu yang luar biasa dari beliau. Kira-kira beliau ini hadir nggak mendengarkan cerita? Jelas hadir. Ada. Hadir. Di sebelah mana? Tidak di sini. Nggak ada. Beliau tidak mau masuk di sini. Tapi ada di sekitar kita. Ya. Mendengarkan dia. Mendengarkan. Nggak masalah. Tidak. Karena gini, saya pun tidak mau menambahi dan mengurangi. Jadi perjalanan itu pure. Ya. Jadi tidak mengada-ngada dan tidak menambahi mengurangi. Dan akhirnya pada saat itu datanglah Kanjeng Ratu dengan kereta kencana, dengan para pangeran, para patih dan juga dayang-dayangnya datang. Semua dengan berpakaian hijau. Dia datang. Kemudian ini diambil. Dewi Kundalini ini diambil. Dibawalah ke Kahyangan. Diadili di sana gitu. Kenapa diadili? Karena dia sudah melanggar peraturan alam gaib gitu artinya. Jadi beliau sebagai ratu adil, ratunya daripada roh halus, beliau yang mengadili di sana. Nah, diadililah di sana. Cuma pengadilan di sana kan saya tidak tahu ya apa yang dilakukan di sana, saya tidak menanyakan tentang itu. Dan kemudian Bunda Ratu bercerita pada saya, Kanjeng Ratu Kidul, jadi untung kamu tidak bilang iya. Kalau kamu bilang iya, saya pun tidak bisa menolong. Karena sekali ucapan itu keluar, kamu harus membayar semuanya. Karena manusia kan kebanyakan seperti itu. Membuat janji seenaknya, ya. Utang janji itu utang yang paling parah, yang tidak bisa dibayar. Karena ketika keluar, sedetik sudah lewat, tetap kita berutang. Itu namanya sati wacana namanya. Lebih parah dari utang uang ya? Iya. Makanya sebelum mengucapkan ya atau tidak, kita harus berpikir. Akhirnya 2 minggu di sidang, akhirnya di penjara lah di sana. Kata Bunda Ratu, saya masih diadilin dia. Kalau kita kawin dengan makhluk halus, sebetulnya katanya ya, itu tidak menyalahi aturan sebetulnya. Makanya banyak orang-orang sakti dulu memiliki selir, memiliki istri orang gaib. Banyak itu. Cuma ada ketentuan yang harus disepakati. Karena beliau sudah tahu saya punya istri, dia harus menjaga semuanya gitu. Tapi kalau menghancurkan berarti dia menyalahi aturan yang ada gitu. Makanya dia adili di sana gitu. Hanya 2 minggu lepas nih. 2 minggu ini lepas dari penjara. Katanya karena penunggu penjara itu salah satunya ada yang suka dengan Dewi Kundalini gitu. Dilepaskanlah itu. Karena dia sudah bersumpah dengan saya. Kapan saya lepas, saya akan hancurkan keluarga kamu sehancur-hancurnya. Itu dia. Jadi lolos dari tahanan, kabur ya, gitu ya?
Itu yang saya takuti waktu itu gitu. Akhirnya saya memohon dengan beliau Bunda Ratu, mohon semoga Dewi Kundalini bisa ditangkap lagi, bisa dipenjara dan dibina agar menjadi makhluk halus yang lebih baik lah gitu. Akhirnya berselang beberapa hari ditangkap itu, dipenjarakan. Nah, kemudian berselang 5 tahun, ini berselang 5 tahun saya punya teman dia seorang praktisi juga tapi wanita. Saya main ke rumahnya, dia bilang gini, kebetulan teman saya yang antar, dia bilang ke teman saya, dia kalau manggil saya itu nak lingsir artinya orang tua gitu. Dianggap orang tua. Kenapa Pak Jero Pandit kalau kesini kok selalu diikuti wanita putih terus naik kuda sembrani gitu, dia bilang. Atau mungkin beliau punya pacar orang gaib gitu, dia bilang. Teman saya terus jawab, dulu pernah dia bilang Bu Jero gitu, dia bilang punya pacar orang gaib gitu, dia bilang. Disampaikan itu ke saya, baru saya ke sana lagi, bawa sarana dah, saya undang dengan tujuan untuk meyakinkan gitu. Kalau memang ketika di mediumisasi itu namanya sama, itu saya percaya gitu. Akhirnya saya ke sana dengan bawa sarana, dia memohon, kemudian masuklah ini. Ketika masuk, nama yang diucapkan itu sama, Dewi Kundalini. Kang, saya Dewi Kundalini, itu dia bilang. Sampai ini teman-teman itu yang datang tuh nangis karena kesetiaannya ini yang luar biasa. Kakang tolong saya lepaskan, mohon sama Bunda Ratu biar saya lepas, saya di sana kepanasan, itu dia bilang. Saya tanya gitu, tolong kamu bisa nggak ceritakan kepada saya kenapa kamu sampai segitunya kamu cinta dengan saya, kayak gituin. Akhirnya dia bilang bahwa di kehidupan yang dulu kita pernah menjadi suami istri. Itu dia bilang. Kakang sudah berbadan manusia pasti tidak akan mengingat masa lampau. Tetapi saya masih mengingat semuanya. Kita pernah menjadi raja dan saya bermaisurinya gitu. Tolong lepaskan saya akan berjanji tidak akan merengek-rengek cinta lagi. Itu dia bilang. Tetapi kemanapun kakang pergi saya akan selalu mengikuti. Itu janjinya. Tepat jam 12 malam saya mohon sama Bunda Ratu, tolong Bunda Ratu, tolong lepaskan. Kasihan terlalu lama dia di penjara gitu, saya bilang. Akhirnya lepas, istri saya sedang tidur, langsung dicekik nih, lepas. Istri saya dicekik. Sampai tidak bisa bernafas. Dia minta tolong sama saya. Saya tarik tangannya. Apa? Dia tahu bahwa Dewi Kundalini itu lepas. Saya pikir gini, ketika dia lepas, dia hanya ingin melakukan sumpahnya sebetulnya. Makanya dia melakukan tidak serius itulah. Hanya sekedar dia hanya ingin membayar sumpah yang dia sampaikan dulu. Akhirnya lepas itu. Nah, akhirnya semenjak itu saya tidak pernah diganggu lagi dengan beliau. Itu di tahun berapa? Itu tahun 2017. Jadi selepas 2017 sudah nggak ada gangguan lagi? Tidak pernah. Pada saat itu kenapa biasanya orang yang dekat dengan makhluk goib, kalau sudah senang seperti itu meminta sesuatu? Itu Pak Jero nggak minta seperti itu? Tak pernah. Kekayaan atau apa? Padahal kalau minta bisa itu? Bisa. Sangat mungkin ya. Tapi itu tidak langgeng. Karena yang memberikan adalah sebangsa makhluk gaib. Itu kan tidak langgeng rezekinya. Ya, jadi seperti pesugihan nantinya ya. Jatuhnya seperti itu. Pesugihan itu kan karena kita sendiri yang meminta. Karena kita yang berjanji,
ya kita harus Bikin membayar perjanjian. janji. Ya, itu artinya kan kita bersekutu dengan mereka gitu. Tapi Andaikan kalau waktu itu minta dengan Dewi Kundalini dibantu kok dibantu. masalah pekerjaan, tapi tidak seperti pesugihan. Artinya begitu kena ada uang, tak seperti itu. Cuma kita diberikan jalan kemudahan. Itu Serba lancar ya. lancar itu biasanya. Akhirnya bisa jadi kaya. Bisa jadi kaya. Kalau pesugihan kan lain. Iya betul. Makanya kalau orang yang mengalami mempelajari ilmu pesugihan kan beda dia. Seperti babi ngepet kan ilmu dia, ilmu pesugihan itu. Asal usul Dewi Kundalini ini dari mana? Kalau sepengetahuan saya ya, beliau itu datang dari Gunung Kawi dia. Makanya dia masuk ke golongan jin. Makanya leluhur saya pun tidak setuju. Leluhur saya turun loh, membantu saya. Akhirnya saya bilang, apa boleh saya menikah dengan beliau? Jangan, itu bangsa jin. Itu dia. Makanya kalau roh suci itu lebih tinggi dari beliau, karena dia sudah lebih suci, tingkatannya sudah lebih atas ya. Itu. Nah semenjak saya mohon untuk membebaskan, jadi beliau berjanji tidak mengganggu, sama sekali beliau tidak mengganggu. Tapi kenapa dia sempat mencekik istrinya Pak Jero? Ya tadi kan sudah saya sampaikan, dia hanya ingin membayar sumpah yang dia sampaikan. Oh harus terlaksana. Harus terlaksana. Meskipun sebentar. Ibaratnya itu hanya formalitas, biar dia membayar hutangnya gitu, membayar janji-janjinya. Kondisi Dewi ini sekarang seperti apa? Sama Saat sekarang sama seperti itu, masih seperti dulu, masih sama. mengikuti Pak Jero. Tapi jarang. Kalau saya boleh manggil pada waktu hari Kajang Kliwon aja boleh manggil, selain tidak boleh. Berinteraksi ya. Ya, Jadi sudah tidak mengemis cinta lagi. dah kita sudah menjadi hubungan kerabat, artinya seperti teman gitulah. Ini jadi ceritanya kisah yang romantis ya. Romantis sekali, Percintaan. makanya satu kutipan yang mesti kita petik dari sana adalah kesetiaan. Katanya dia bilang, di dunia ini banyak sekali makhluk seperti saya, tapi hanya satu yang saya cintai, yang kamu sepanjang ini. Makanya teman-teman nangis. Setia sekali. Belum dapat pasangan sampai sekarang. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Barangkali pernah interaksi dan tanya gitu. Nggak Saya tahu tidak ya. ada. Kecuali saya butuh sarana apa, baru saya minta bantuan. Di mana tempatnya itu baru ya. Mau bantu ya. Mau, pasti mau. Jadi kondisi dengan istri sekarang seperti apa? Semenjak habis ritual tahun 2011 jauh berbeda. Jarang ribut lah. Kembali Tapi masalah normal. ribut namanya suami istri, Wajar ibarat ya. piring kan pasti pernah aja bergesekan. Tapi tidak seperti dulu. Normal lah ya. Normal, bagus sekarang. Pada waktu masih berhubungan dengan Dewi Kundalini, untuk masalah kehidupan atau ekonomi terganggu nggak Pak Jero? Bagi saya sih bukan merosotnya ekonomi, bukan karena beliau sebetulnya. Ada memang merosot. Ada pada Tapi waktu bukan itu tahun- penyebabnya. Bukan itu penyebabnya. Sebenarnya sih yang intens sekali saya berinteraksi dengan beliau tahun 2000 sampai 2003 sebelum saya menikah. Kita sudah melakukan layaknya suami istri masalahnya. Dan setelah saya nikah, dia tidak pernah hadir. Makanya saya kira itu sudah berakhir gitu. Ternyata masih berlanjut. Itu masalahnya. Oh, sebelum itu sudah melakukan hubungan Ya, layaknya suami istri seperti itu, tapi di alam sana. ya. Pak Jero mungkin ada saran untuk penonton dari Malam Mencekam apabila Ya. mengalami hal seperti ini harus melakukan tindakan apa? Anggaplah misalnya ada yang makhluk goib Ya, cinta kepada sosok manusia. ya. Harus seperti apa menghindarinya atau melawannya seperti apa? Nah, jadi kalau mungkin ini saran dari saya mungkin ya. Mungkin dari penonton yang memiliki kisah yang sama dengan saya. Jadi begini, kita hidup di dunia nyata loh, konkret di dunia nyata. Jadi lebih baik, alangkah bagusnya kalau kita memang
fokus di dunia nyata. Artinya ketika ada makhluk lain yang suka dengan kita, itu lebih baik kita memperdalam keimanan kita, biar yang seperti itu menjauh. Kita boleh kok berteman, tetapi harus ada batasan. Makanya kalau orang yang terlalu dekat dengan makhluk halus, itu pancaran aura spiritualnya tidak ada, pasti redup dia, pasti redup. Itu. Aura wajahnya, aura wajah, aura redup dia. Apalagi sering bersekutu ya, itu pasti ini kukunya ini agak hitam-hitam coklatan tuh. Nggak, pokoknya romon kotor ya, mandi jarang, apalagi sembahyang itu pasti itu. Makanya kalau orang kesambat, kalau di Jawa kesambat ya, kalau orang yang kena pengaruh makhluk halus itu ya, apalagi ketempelan makhluk halus, pasti jarang mandi, jarang sholat, sembahyang jarang, pasti itu. Karena dia takut dengan kesucian. Sama seperti halnya rumah-rumah yang disukai makhluk yang levelnya bawah, pasti rumah-rumah kotor. Kalau rumah bersih tidak mau dia menempati, apalagi wangi, harum, tidak mau dia. Itu. Makanya saran saya cukup jaga keimanan aja. Ketika keimanan kita kuat, kesadaran ketuhanan kita bagus, tidak mau mendekat dia. Karena aura kesucian itu dia panas loh. Dia yang merasakan panas, padahal diri kita adem. Jadi jangan terlalu dekat berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Boleh berteman. Jadi beliau pun ingin berteman dengan kita, kita pun menjaga pertemanan, tetapi jangan larut dalamnya. Itu yang salah. Betul. Jadi sama dengan agama-agama lain ya. Sama. Sarannya juga seperti itu. Tapi untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Sang Pencipta yang Maha Gaib, kita harus berawal dari sini. Kadang kan orang ngomongnya ketinggian, kadang melihat yang Tuhan yang Maha Gaib, sedangkan makhluk-makhluk yang gaib seperti ini aja belum pernah dilihat, belum pernah berkomunikasi, belum pernah berinteraksi. Itu makanya ketika kita betul-betul pernah berinteraksi, kita akan itu menambah keyakinan kita kepada Tuhan. Sebetulnya pasti beda keyakinannya. Beda ya. Beda. Mereka yang sudah bisa melihat berinteraksi itu. Berinteraksi beda. Harusnya keimanannya harus lebih tinggi ya. Ya. Ketimbang yang belum bisa berinteraksi. Saya disadarkan kan ketika saya dicari jam 12 siang. Di sini ada pohon besar. Saya dicari dah mainan dah ke sana. Makanya di dalam pohon besar itu mungkin banyak orang mengira rumah para makhluk halus itu di dalam pohon ya. Pasti itu pemikirannya kalau kita melihat secara kasat mata kan gitu. Tapi itu sebetulnya yang pernah saya alami itu tangga dia. Si pohon itu tangga. Tangganya nih di dalam rumahnya itu ada di ranting-rantingnya tuh rumahnya. Itu di atasnya justru ya. Di ranting-ranting, kan ranting pohon tuh rantingnya. Makanya begitu saya naik, saya lihat banyak sekali. Sampai di atas. Di sanalah leadernya di sana. Jadi ketua sukunya di sana. Saya dikasih pohon daun pisang. Kemudian disuruh sembahyang untuk memanggil semua roh. Di sana saya sadar. Waduh, saya sudah salah saya ini. Kenapa saya sudah muja Tuhan kembali ke muja roh, kan turun jadinya. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, itulah kisah nyata dari Pajero Pandit. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa segala sesuatunya itu tentu saja berhubungan dengan keimanan kita. Jadi terus tingkatkan keimanan kita. Untuk yang beragama Islam silahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada agama-agama yang lainnya mungkin ada tata cara tersendiri, tapi tetap meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Sobat MM, Mang Ei dan tim dari wilayah Pantai Lovina, Kecamatan Buleleng, tepatnya di desa Kalibukpuk ya, dan telah menyampaikan sebuah kisah nyata dari Pajero Pandit selaku seorang pemangku adat. Terima kasih Pak Jero atas kisah ini.
Terima kita kasih jumpa banyak. di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Bali nanti dengan kisah yang baru dari Pak Jero. Ya. Akhirnya Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan Om warahmatullahi Swastiastu wabarakatuh. Om Santi. untuk warga Bali.